Halo, selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya Diana Valencia. Aksi arogan anggota Patwal Satlantas Polres saat mengawal mobil mewah di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Korban bahkan nyaris jatuh ke parit usai dipepet kendaraan Polantas. Kasus kekerasan seksual yang menjerat ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja akan ditangani oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk kasus kode etik tengah dilakukan Divisi Propam Mabes Polri. Adapun Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan pidana. Satuan Narkoba Polresta Kota Bogor mengungkap penyelundupan narkoba dalam mobil. 7 kg sabu ditemukan dalam tangki bahan bakar kendaraan yang telah dimodifikasi. Penemuan ini terungkap setelah penyidik menggali keterangan para tersangka. Sebuah sekolah negeri di Kota Bogor, Jawa Barat terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Atap bangunan ambruk serta tembok pembatas sekolah ambrol diterjang air. Sementara itu tembok penahan tebing setinggi 20 meter dan lebar 25 meter longsor menutup setengah badan Jalan Nasional Bandung Cirebon. Setidaknya 3 rumah yang berada di mahkota longsoran terancam. Menjelang pemungutan suara ulang Pilkada di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah 22 Maret mendatang, sebuah rumah salah satu tim sukses digerebek warga bersama tim Gakumdu Muara Teuah. Penggerebekan diduga politik uang ini sempat menghebohkan warga sekitar dan videonya viral di media sosial. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang digeledah KPK. Bahlil mengatakan pihak Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan ketersediaan pasokan LPG dan BBM aman hingga 30 hari ke depan. Hal ini disampaikan Bahlil usai melakukan kegiatan safari Ramadan di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu sore. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau rumah susun sederhana sewa Green Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan digunakan untuk relokasi korban banjir pada Sabtu siang. Nantinya rusunawa ini dapat disewakan kepada warga yang tinggal di bantaran kali atau kawasan banjir dengan syarat ber-KTP Jakarta serta berpenghasilan rendah. Pedagang di Pasar Babelan Bekasi mengeluhkan kondisi pasar yang kumuh dan semrawut. Pedagang mengaku kehilangan pembeli akibat kondisi pasar yang tak nyaman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bekasi pun berencana melakukan penataan ulang agar pasar lebih layak. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan menyepakati usulan gencatan senjata dengan Ukraina yang diajukan oleh Amerika Serikat. Namun Putin menekankan kesepakatan apapun harus mengatasi akar penyebab konflik. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan kepada pasukan Ukraina di Kursk untuk menyerah. Jika menyerah, mereka akan diadili sesuai dengan hukum internasional. Dan berikut laporan jurnalis Fred Pleitgen selengkapnya untuk Anda. Gelombang kekerasan meningkat di tepi barat setelah Menteri Israel menyerukan pencaplokan penuh wilayah Palestina itu. Pekan ini pemukim Israel menyerang rumah warga Palestina di tepi barat. Sementara itu sebuah ledakan mengguncang Pakistan hingga menyebabkan masjid di Waziristan Selatan rusak. Untuk ke-6 kalinya, tim baru Nastra Institut Teknologi 10 November kembali membawa pulang gelar Grand Champion pada ajang internasional Robobot Competition yang digelar di Florida, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, tim ITS juga berhasil meraih juara 1 untuk Autonomy Challenge dan juara 2 untuk Design Documentation. Jelang arus mudik Lebaran 2025, PT KCIC menambah jumlah tempat penduduk atau tempat duduk penumpang dan jadwal keberangkatan kereta cepat sebesar 20% dari hari biasa. Sementara KAI Komuter Wilayah 8 Daop Surabaya, Jawa Timur menghadirkan kartu disabilitas bagi penumpang penyandang disabilitas. Jalan tol Palembang-Betung rencananya akan dibuka fungsional pada 23 Maret mendatang. Jalur yang dibuka hanya sepanjang 32 km saja. Diharapkan dengan fungsionalnya jalan tol ini akan sedikit mengurai kemacetan parah yang biasa terjadi di jalan lintas timur Palembang-Jambi setiap musim mudik Lebaran. Jelang Lebaran, warga mulai berburu baju Lebaran di pusat grosir Tanah Abang. Tak hanya berasal dari Jakarta, pembeli bahkan datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Jangan lupa Transmart Full Day Sale akan kembali hadir menemani aktivitas Anda. Boleh dicatat, besok Minggu 16 Maret 2025 mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam, serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Anda bisa menikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran, serta diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia The World Tonight. Jordan Henderson dan Marcus Rashford kembali masuk skuad timnas Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Albania dan Latvia. Sementara itu bek kanan Liverpool dipastikan absen dalam final Piala Liga melawan Newcastle United karena cedera pergelangan kaki. Cristiano Ronaldo mencetak gol saat Al Nassr meraih kemenangan atas Al Khloud 3-1. Hasil ini membawa Al Nassr ke urutan ketiga klasemen dan tetap berada dalam perburuan gelar juara Liga Arab Saudi. Percasi menggelar turnamen olahraga catur bertajuk Catur Cepat Ramadan Cup 2025. Turnamen ini digelar selama 2 hari pada 15 dan 16 Maret 2025 bertempat di Wisma Menpora Jakarta Pusat. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Sampai jumpa.